Shalom. Pada hari ini kita akan masuk dalam topik mengenai bagaimana kita bisa mempersiapkan hati kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Ya, kita semua tahu bahwa kita butuh untuk berubah. Tidak ada satupun dari kita yang tidak mau berubah. Semua harus berubah. Karena apa? Kita belum sempurna. Kalau Yesus dari dulu sampai sekarang tetap sama. Tetapi kita tidak boleh tetap sama. Kita harus berubah. Makin hari makin menyerupai Kristus. Nah, apakah saudara dan saya hari ini siap untuk diubah oleh Tuhan? Kita akan melihat satu perikop di mana kita bisa belajar apa yang menjadi firman Tuhan. Bagaimana kita siap untuk diubah, yaitu di perikop di mana Tuhan berkunjung ke kolam Bethesda. Di Yohanes 5, kita mulai baca mulai ayat 1 ya. Dikatakan begini, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Itu artinya house of kindness, rumah kebaikan. Jadi Beth itu rumah ya. Esda itu adalah kebaikan ya. Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Jadi kalau kita bayangkan itu seperti ada 5 petak, 5 bidang tempat yang banyak sekali orang-orang berdiri, duduk ya, berbaring, dan semua orang sakit ya. Mereka di sekeliling mengelilingi kolam ya, yang mana ketika kolam itu tergoncang itu ada mujizat yang akan dinyatakan. Jadi kalau malaikat Tuhan turun, dikatakan di ayat 4, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Jadi kalau air yang kolam digoncang ya, dikatakan barang siapa yang terdahulu, jadi cepet-cepetan saudaraku ya, yang paling cepat masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Nah, ini jadi ceritanya bahwa mujizat itu disediakan. Melalui kolam Bethesda ini kita kalau ambil hikmatnya bahwa ada mujizat yang dinyatakan. Tetapi siapa yang paling cepat menanggapi mujizat itu, maka dialah yang akan mendapat kesembuhan, mendapat pemulihan ya, mendapat perubahan ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saudara tahu 38 tahun itu satu jangka waktu yang sangat panjang, saudaraku. Saya hari ini 55 tahun. Jadi kalau dipotong 38 tahun itu berarti sisanya 17 ya. Berarti saya sejak umur 17 tahun remaja sampai hari ini. Itu dikatakan ada seorang yang 38 tahun. Itu lama sekali saudara. Saya bahkan mungkin sudah lupa 17 tahun, pada waktu saya usia 17 tahun itu apa yang saya lakukan tuh banyak yang saya sudah lupa. Tetapi orang ini, orang sakit ini sudah 38 tahun sakitnya. Jadi ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ya, jadi orang ini sakitnya 38 tahun. Tetapi tidak dijelaskan apakah dia sudah 38 tahun di tempat itu atau enggak. Cuman yang jelas orang ini sakitnya, penderitaannya sudah 38 tahun. Tapi berapa lama dia di tempat itu, enggak ada yang tahu. Ya, tidak disebutkan di Alkitab. Kita lanjut. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan,
tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi dia tuh ngomong, dia nunggu, cuman karena dia tidak bisa bergerak kelihatannya ya. Jadi ketika air itu goncang, dia mau ke sana, tidak sempat, tapi orang lain sudah masuk ke kolam itu dahulu. Sehingga apa? Dia tidak pernah bisa sembuh. Dia hanya menunggu, tidak pernah bisa sembuh. Ya, terus dikatakan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Jadi masalahnya kita lihat bahwa orang sakit ini merasa tidak pernah ada orang yang mau bantu dia. Tidak pernah ada orang yang mau memberitahu dia. Ya, tetapi hari itu ada seorang rabi. Ya, Tuhan Yesus kan rabi. Kenapa kita katakan rabi? Karena dia mengenakan jubah seorang rabi. Saudaraku, saya percaya jarang sekali atau mungkin tidak pernah ada seorang rabi yang masuk ke rumah kolam Bethesda. Karena rabi itu biasanya ngajar. Sedangkan di Bethesda itu adalah tempat di mana orang mendapatkan mujizat, di mana ketika malaikat Tuhan menggoncang kolam itu, maka orang yang terdahulu masuk ke kolam, dia akan mendapatkan mujizat. Nah, orang yang 38 tahun sakit ini, dia tuh mengharapkan mujizat, tetapi dia merasa tidak ada orang yang mau membantu dia. Jadi ketika seorang rabi masuk dan rabi itu mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Maka seketika itu dia merasa timbul sebuah harapan. Ketika dia melihat rabi, ada harapan. Tidak pernah biasanya seorang rabi masuk ke dalam rumah mujizat ya, rumah house of kindness. Tapi hari itu seorang rabi datang, bahkan rabi itu mengajak dia ngomong. Ya, biasanya orang itu tidak pernah ada yang peduli. Di tempat itu semua egois, semua mikirkan diri sendiri. Jadi mereka hanya fokus kepada air kolam. Ketika air kolam itu goyang, maka mereka berlomba-lomba untuk masuk lebih dahulu supaya apa? Supaya sembuh. Tetapi hari itu ada seorang rabi yang mengajak dia berbicara. Ketika rabi itu masuk dan mengajak dia berbicara, dia merasa ada sebuah harapan yang timbul. Dan ketika dia mendengar rabi itu menyuruh dia, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, maka dia langsung sembuh saat itu juga. Nah, ini sesuatu yang kita harus belajar. Jadi orang itu dari seorang yang berputus asa, istilahnya dia tidak pernah bisa punya harapan. Karena apa? Semua orang tempat itu egois. Sama seperti kita hidup di dunia, saudaraku. Kita tahu cara dunia memandang kehidupan dunia adalah egois. Semua fokus pada dirinya sendiri. Tapi ketika ada sosok seseorang yang kita kenal dalam nama Yesus, dia mau peduli terhadap kehidupan kita. Dia mau mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Maka kita punya suatu pengharapan di dalam dia. Jadi ada 4 hal yang kita harus belajar, bahwa orang yang sakit 38 tahun ini, dia berubah dari sakit 38 tahun menjadi sembuh, menerima mujizat. Dan saya percaya saudara dan saya, kita rindu untuk bisa menerima mujizat yang daripada Tuhan, untuk bisa diubahkan sama seperti orang yang 38 tahun sakit ini. Ada 4 hal, saudara. Pertama, kita harus punya pengharapan. Kedua, harus ada kehadiran Yesus. Ketiga, kita harus menginginkan sesuatu yang sesuai dengan rancangan Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Keempat, kita harus berani melangkah yang tidak mungkin. Kenapa pengharapan? Di Roma 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri
dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita semua tahu, saudaraku, bahwa saudara dan saya, gambarannya adalah ketika kita pertama bertobat adalah seperti anak hilang yang kembali ke rumah Bapa dengan pakaian compang-camping, dengan tubuh yang bau babi najis, menghadap kepada Bapa bertobat. Saudara dan saya ketika kita bertobat kembali kepada Bapa dari orang mati, orang yang berdosa, orang yang tidak layak, tapi karena darah Yesus, karena pengampunan Yesus, anugerah Tuhan, kita semua diampuni, kita layak untuk menghadap Bapa. Dengan pakaian compang-camping Bapa memeluk kita. Tetapi Bapa menerima kita apa adanya, tapi Dia tidak akan membiarkan kita seperti apa adanya. Dia ingin mengubah saudara dan saya untuk bisa sampai menjadi serupa seperti Kristus. Dan itu adalah pengharapan yang kita punya di dalam Tuhan. Selagi kita hidup di alam natur di bumi ini, kita akan diubahkan dari hari ke hari. Seperti kita melihat muka kita di depan cermin. Pertama kelihatan hanya bayang-bayangnya saja, tapi makin hari maka wajah kita akan menjadi makin jelas, sampai pada akhirnya ketika kita berpulang kepada Bapa, kita akan menjadi sempurna, diubahkan sekejap. 2 Korintus 3:18 oleh Roh Kudus, sekejap menjadi serupa seperti Kristus. Dan pengharapan itu, saudaraku, yang membuat kita hidup hari ini, yang membuat kita mau untuk tetap ikut kepada Tuhan. Karena apa? Sangat malang sekali bagi orang yang tidak punya pengharapan. Saudara tahu, kadang-kadang kita melihat di berita-berita bahwa ada orang bunuh diri. Kenapa mereka bunuh diri, saudaraku? Karena mereka putus pengharapan atau putus asa. Ya, asa itu pengharapan. Jadi pengharapan itu sesuatu yang harus kita miliki, saudaraku. Sama ketika saya kembali pada waktu saya masih muda, waktu saya sekolah di SMA ya, itu saya punya pikiran pengharapan bahwa nanti kalau saya setelah sekolah, saya ingin sekolah menjadi seorang businessman ya, belajar bisnis. Bagaimana nanti saya sekolah, setelah lulus sekolah saya ingin punya usaha, ingin punya rumah, ingin punya keluarga, punya anak, dan mungkin punya cucu, dan lain sebagainya. Itu adalah pengharapan yang kita punya selagi kita hidup. Dan malanglah bagi setiap daripada kita yang tidak punya pengharapan. Ketika kita melihat ada orang bunuh diri, kita tentukan, kita pastikan bahwa orang itu adalah orang yang putus asa, orang yang putus pengharapannya, tidak memiliki pengharapan. Sedangkan saudara dan saya, oleh karena kasih karunia Tuhan, darah Kristus telah dicurahkan di atas kayu salib, dan pengharapan kita ada di dalam Kristus, di mana janji Tuhan bahwa barang siapa yang percaya, beriman kepada Yesus, kita akan mengalami kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia. Bahkan Tuhan menjanjikan saudara dan saya sebagai orang-orang kudusnya Tuhan itu untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan itu adalah pengharapan daripada saudara dan saya. Mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan itu adalah pengharapan yang kita miliki karena kita beriman kepada Tuhan. Dan ketika kita mempunyai iman, kita mempunyai pengharapan kepada Tuhan, maka hidup kita akan dipenuhi oleh kasih, saudaraku. Kita bisa menabur kasih, hidup dipenuhi oleh kasih. Dan itu semua sangat penting untuk kita siap diubahkan oleh Tuhan. Kita harus punya pengharapan yang ada di dalam Kristus. Kalau orang yang sakit 38 tahun sebelum dia melihat kehadiran Tuhan di dalam kolam Bethesda, dia tidak punya pengharapan. Dia melihat semua orang egois, semua orang hanya mikirkan dirinya sendiri, semua orang ingin disembuhkan sendiri. Tidak pernah ada yang memberitahu dia, tidak pernah ada yang ngajak ngomong dia. Semua fokusnya kepada kolam. Tetapi hari itu sosok pribadi Yesus hadir, datang ke kolam Bethesda, dan dia berbicara kepada orang yang sakit 38 tahun. Dan kehadirannya, pembicaraan itu membuat dia punya satu pengharapan. Dan ketika pengharapan itu ada dan kehadiran Yesus itu membuat mujizat itu terjadi, membuat dia mengalami perubahan, membuat dia diubahkan sekejap oleh Yesus. Sama seperti saudara dan saya, banyak dari kita sudah bertobat lama, bahkan banyak yang
mungkin sudah dari lahirnya jadi orang Kristen. Tetapi ketika dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak menghadirkan Tuhan untuk ikut campur tangan dalam hidup kita, di dalam pola kehidupan kita yang dipenuhi oleh mesbah, dipenuhi oleh perenungan, dipenuhi oleh keintiman dengan Tuhan, maka kita hanyalah beragama, saudaraku. Ketika kita tidak menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita, dan ketidakhadiran Yesus membuat hidup kita tidak diubahkan. Sama seperti orang yang sakit 38 tahun itu, orang itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi adalah bangsa pilihan, saudaraku. Tetapi ketika dia tidak mengalami kehadiran Tuhan, maka kehidupannya tidak berubah. Dia tetap sakit selama 38 tahun. Bahkan dia tiap saat menunggu. Tidak pernah ada orang yang bisa membuat dia untuk bisa masuk ke dalam kolam untuk menerima perubahan dalam hidupnya. Dan bukankah banyak dari saudara dan saya, kita ikut Tuhan, mungkin sudah lama, dan kita berdoa, kita mengharapkan satu perubahan dalam kehidupan kita, tetapi kita tetap tidak mendapatkan. Kenapa? Karena kehidupan kita hanyalah beragama. Kehidupan kita tidak menghadirkan Yesus dalam hidup kita. Kita tahu bahwa dalam pola kemah suci, pola bait Allah, kita akan ketemu atau menerima hadirat Tuhan adalah ketika kita berada dalam ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu di mana, saudaraku? Ruang Maha Kudus adalah di dalam hati setiap orang percaya. Karena apa? Karena Tuhan telah memeteraikan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Dan oleh karena meterai itu, saudaraku, maka saudara dan saya adalah bait sucinya Tuhan. Ketika kita punya kehidupan doa, punya keintiman dengan Tuhan secara pribadi, maka kehidupan doa kita, keintiman kita dengan Tuhan akan membuat Tuhan hadir dalam hidup kita, di dalam hati kita. Bahkan kadang-kadang seringkali ketika kita sedang memikirkan sesuatu, saudaraku, maka Tuhan berbicara kepada kita. Bukankah seringkali tahu-tahu dalam hati kecil kita, hati nurani kita, ada suara yang mengatakan sesuatu. Dan saya percaya itu adalah campur tangan Tuhan terhadap kehidupan saudara dan saya. Dan ketika kita belajar untuk punya mesbah, belajar untuk punya kehidupan doa, belajar untuk menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, maka saya percaya Tuhan akan campur tangan untuk mengubah saudara dan saya. Jadi penting untuk kita punya pola ibadah yang benar, dengan kehidupan doa, dengan mesbah, dengan keintiman pribadi. Supaya apa, saudaraku? Supaya Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Sama seperti orang sakit 38 tahun itu. Ketika dia menerima kehadiran Tuhan pertama kali, maka mujizat dinyatakan dalam hidupnya. Maka dia diubahkan dalam sekejap. Memang sekarang situasi lagi pandemi, tapi saya percaya bagi saudara dan saya yang ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita, mujizat akan dinyatakan dalam hidup kita semua. Pada waktunya Tuhan akan mengubah saudara dan saya. Saya secara pribadi menerima kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kita semua tahu dalam masa pandemi ini banyak hal yang membuat kehidupan pada umumnya menjadi tidak baik, perekonomian tidak baik, banyak orang sakit. Dari hari ke hari saya mendengar sahabat-sahabat saya banyak yang dipanggil pulang oleh Tuhan karena penyakit COVID-19 ini. Tetapi saya percaya ketika kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan doa, dalam mesbah, dalam keintiman pribadi, maka saya percaya, maka Tuhan akan mengubahkan keadaan saudara. Setiap daripada kita pasti akan diubahkan, sama seperti orang yang sakit 38 tahun itu. Yang ketiga, saudaraku, apa yang kita inginkan haruslah sesuai dengan rencana Tuhan. Yang jelas Tuhan tidak pernah menginginkan saudara dan saya untuk mengalami sakit penyakit. Jadi kalau saudara dan saya, saudara mengalami sakit jasmani, saya percaya ketika kita berdoa, kita punya pergumulan dalam kehidupan doa kita kepada Tuhan, maka Tuhan punya kerinduan untuk supaya saudara disembuhkan. Ketika kita mengalami masalah dalam rumah tangga,
ketika kita mengalami masalah dalam bisnis kita, atau ketika hidup kita tidak berbuah, tidak menghasilkan apa-apa, hidup kita tidak menjadi berkat, tapi kita minta kepada Tuhan, Tuhan berkati usaha saya, berkati rumah tangga saya, pulihkan rumah tangga saya, berkati kehidupan rohani saya supaya saya bisa berbuah dalam kehidupan ini. Maka saya percaya Tuhan akan mengubahkan saudara dan saya. Yang pertama tadi saudaraku, bahwa kita harus punya pengharapan di dalam Kristus. Dan yang kedua, kita harus menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, melalui ibadah kita, melalui kehidupan doa kita, melalui mesbah dan keintiman pribadi kita. Dan ketiga, kita harus punya keinginan yang sesuai seperti keinginan Tuhan, bukan keinginan yang di luar konteks. Misalnya seperti ini. Misalnya ya, kita disakiti oleh orang, oleh mungkin orang jahat atau orang yang menipu kita, terus kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya mau supaya orang itu dihukum, saya mau supaya orang itu dibalas, saya mau supaya orang itu disakiti dan lain sebagainya. Maka itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, dengan rencana Tuhan. Dan saya percaya permintaan-permintaan yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan dan keinginan Tuhan, maka saudara pastikan saudara tidak mendapatkan itu dari Tuhan. Saudara kalau mendapatkan itu, saya percaya itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak melakukan hal-hal seperti itu, saudara. Tapi Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk saudara dan saya sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang diciptakan segambar dan serupa seperti Tuhan. Maka keinginannya adalah memulihkan, mengubahkan kehidupan saudara dan saya makin hari makin serupa seperti Kristus. Dan yang terakhir, yang sangat penting juga adalah melangkah yang kelihatannya tidak mungkin. Jadi kita lihat dari ceritanya di Alkitab bahwa orang sakit 38 tahun ini mau ke kolam Bethesda aja dia selalu kalah sama yang lain. Jadi dia mengalami sesuatu yang membuat dia tidak leluasa untuk bisa berjalan, saudara. Tidak leluasa untuk bisa bergerak. Tetapi ketika Yesus mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, maka dia langsung saudaraku, bangun dan mengangkat tilamnya. Dikatakan hari itu adalah hari Sabat. Nah, ini sesuatu yang seringkali dalam kehidupan kita ketika kita merasa tidak mungkin. Tapi ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan mengatakan dan kita setia, kita percaya, kita punya pengharapan, kita mendengarkan dan kita mau melangkah, maka itu terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka menyeberang sungai Yordan. Saudara tahu sungai Yordan itu 1000 yard ya, 1000 feet ya. 1000 feet itu 300 lebih meter lebarnya, saudaraku. Sungai lebarnya 300 meter. Saudara bisa bayangkan. Dari ujung ke ujung itu jauh sekali, saudaraku. Mungkin saya tidak tahu di Kalimantan itu sungainya berapa lebar ya, tapi saya tahu lebar sekali. Mungkin lebih lebar ya, 300 meter. Lebar sekali. Jadi ketika bangsa Israel melangkah, itu airnya masih ada, saudaraku. Tetapi mereka percaya, Tuhan mengatakan maju. Jadi ketika air masih ada, mereka melangkah. Begitu kakinya masuk ke sungai Yordan, itu airnya surut langsung. Itu yang terjadi. Sama seperti orang sakit 38 tahun. Tidak bisa gerak, sulit bergerak, sulit berjalan. Tidak jelas sakitnya apa, ya kan? Tidak disebutkan sakit apa. Cuma dijelaskan bahwa ketika kolam goncang, dia selalu kalah cepat sama orang lain. Berarti apa? Ada kesulitan untuk bergerak. Tidak leluasa, ya. Tetapi ketika dia percaya kepada Yesus, dia percaya perkataan Yesus yang mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu. Dia melangkah sesuatu yang tidak mungkin, saudara. Sama ketika bangsa Israel menginjak kakinya ke sungai Yordan, sungai yang lebarnya 300 meter, panjangnya 200 sekian kilometer ya. Itu sungai yang besar sekali, saudara. Air sungai itu langsung surut, saudaraku. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Sama seperti ketika Petrus dipanggil oleh Tuhan, keluarlah melangkah dari kapal untuk berjalan di atas air. Itulah sesuatu yang tidak mungkin.
Tapi ketika Petrus taat dan Petrus melangkah dan Petrus melihat kepada Yesus, melihat kepada kehadiran Tuhan, maka yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, saudaraku. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita orang percaya, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Apakah kita semua siap untuk diubahkan Tuhan? Ya, pertama, kita harus punya pengharapan di dalam Kristus. Yang kedua, setelah kita punya pengharapan di dalam Kristus, kita harus menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan saudara dan saya, kehidupan doa kita, kehidupan mesbah kita, keintiman pribadi kita sudah menghadirkan Tuhan untuk campur tangan dalam kehidupan kita, saya percaya Roh Kudus yang dimeteraikan dalam hidup saudara dan saya akan membuat kita untuk memiliki keinginan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Sehingga apa yang kita ingini sesuai dengan keinginan Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Jadi ketika Tuhan berbicara, menyuruh kita melakukan sesuatu, maka saudara dan saya akan melangkah yang tidak mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini pandemi belum selesai. Mungkin di Indonesia kabar baik, tapi beberapa negara seperti negara besar, ya negara tetangga kita mengalami kemerosotan. Covid-nya melonjak nak karu-karuan. Mungkin banyak dari kita merasa, sampai kapan Tuhan? Bisnis ini kapan bisa kembali pulih? Bahkan banyak dari saudara di luar mungkin kehilangan pekerjaan. Atau mungkin banyak dari gereja-gereja masih belum bisa beribadah secara normal. Kita semua bertanya-tanya, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Percaya ketika engkau menghadirkan Tuhan dalam hidupmu. Dan ketika Tuhan berbicara, maka kita yang percaya akan seperti orang yang 38 tahun sakit, tetapi melakukan yang tidak mungkin. Seperti Petrus berjalan di atas air, seperti bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Itu semua tidak mungkin bagi orang-orang biasa. Tapi itu semua disediakan buat saudara dan saya. Yang pertama, yang punya pengharapan di dalam Kristus. Yang kedua, yang menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, yang selalu punya keinginan yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Dan yang keempat, berani untuk melangkah yang tidak mungkin. Karena apa? Tidak ada mujizat tanpa keberanian untuk melangkah dengan iman. Tidak ada mujizat. Dan ketika terakhir orang itu ketemu lagi dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengingatkan satu hal. Engkau sekarang sudah sembuh, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya tidak tahu orang ini dulunya berdosa apa. Cuma ketika Tuhan ngomong jangan berbuat dosa lagi, artinya apa? Tinggalkan kehidupanmu yang lama. Kalau saudara dan saya siap untuk diubahkan oleh Tuhan seperti orang yang sakit 38 tahun, tapi disembuhkan secara mujizat, kita harus siap untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan setiap daripada kita bahwa dalam kondisi apapun kita semua ada dalam perlindungan-Mu, kita semua ada dalam rancangan-Mu. Dan ketika kita punya pengharapan di dalam Engkau, ketika kita mau untuk berharap penuh kepada Engkau dan menghadirkan Engkau dalam hidup kita semua. Dalam doa, kehidupan doa, dalam mesbah, dalam keintiman pribadi, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika kami memiliki keinginan yang sesuai dengan kuasa-Mu, dengan kehendak-Mu, dan kita berani untuk melangkah yang tidak mungkin, maka Engkau akan siap mengubahkan setiap daripada kita Tuhan. Seperti orang yang 38 tahun sakit, dalam sekejap dia menerima mujizat. Demikian pula saya dan saudara, kita akan menerima mujizat Tuhan dalam sekejap. Dengan catatan kita meninggalkan kehidupan dosa kita yang lama.
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.